mah nggak mau di SMP 1 waktu rumahnya ke sana. Karena anak saya inklusi. Saya daftar ke sini aja, boleh kok. Tidak dihitung donasi gitu. Kalau anak inklusi. Satu ya Bapak Ibu yang tidak pakai donasi. Ya. Jadi penentuan nilainya jika skornya sama yang nggak mampu maka ngitung lagi umur mau tidak mau. Harus ada angka yang disepakati yang tidak bisa dibohongi, yaitu angka usia kelahiran. Kalau ternyata skor donasinya sama, ya baru kita lihat umurnya. Yang lebih tua masuk duluan, yang mudahan belakangan. Jadi yang tua didahulukan ibu ya. Alhamdulillah. Inklusi hanya seleksi administratif saja. Ya. Kemudian jalur prestasi. Tadi sudah afirmasi bicara siswa miskin dengan inklusi. Siswa miskin pakai donasi, inklusi tidak pakai donasi. Bapak Ibu ya. Sekarang jalur prestasi. Ketahui sama, saya kira 1, 2 sama. Ketiga Bapak Ibu. Serta 6 semester 1. Jadi ada berapa semester Bapak Ibu? 5. Kelas 6 semester 1 saja. Dengan rata-rata keseluruhan minimal 8,5 atau 85 kalau sekarang. Karena kan puluhan ya. 8,5 atau 85. Boleh daftar menggunakan jalur prestasi nilai rapot. Ya. Pelajarannya kemarin ada sebentar kemarin tuh ada berapa? 6 ya? Iya. Pengetahuan. Ada yang digabung? Kemarin digabung? Nah ini yang apa? Kalau kemarin bentar. Kalau kemarin gabungan ya? Sampai pengetahuan aja. Pengetahuan saja. Kita waktu ke SMA itu dulu ya waktu saya 2 nilai itu hanya pengetahuan saja. Nah, ada pelajaran. Kelompok A ya? Enggak. Atau lain yang dimasukkan. Oke. Ya. Karena udah diolah maksudnya. Iya. Berarti pas sudah KM ya, kalau mereka nanti cuma 1. Kalau sekarang kan masih 2 nih. Ya. Repot nanti dimulai rata-ratain kita ngeceknya enggak ini, gampang. Kalau lomba akademik dan akademik ada sertifikat dan piagam cukup piagam tertinggi saja. Jadi kalau kita punya 100 piagam, ambil 1 piagam yang tertinggi. Yang 99 abaikan. Kasarnya begitu ya. 1 piagam dengan nilai yang tertinggi. Lalu surat penyampaian prestasi yang dibuat oleh kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu anaknya berprestasi, selain ada piagamnya, buat keterangan dari sekolahnya. Kalau disebut memang berprestasi. Kemudian ada uji kompetensi untuk prestasi non akademik. Yang akademik tidak Bapak Ibu. Ya, rapot tidak ada uji kompetensi. Kemudian yang kayak OSN kayak gitu juga ada uji kompetensinya. Tapi yang sifatnya non akademik, taekwondo, karate, pencaksilat, drum band atau lagi itu. Ya, pasang giri. Yang lain-lain pokoknya di luar akademik itu ada uji akademik. Ya, jadi ini jalur prestasi Bapak Ibu dan jalur prestasi juga hanya seleksi skor sertifikat, tidak pakai donasi. Ya, nggak pakai donasi. Yang dilihat adalah skor sertifikatnya. Ya, selamat datang Pak. Ya, mengerti. Ya, catatan Bapak Ibu ya. Nggak ngitung rumahnya dekat. Rumahnya jauh tapi dia pengen masuk ke sekolah yang ini karena prestasinya bagus, ya boleh. Kita sempat minta ke kementerian, Pak kalau bisa dites dong, boleh kan kita ngadain tes? Kenapa? Karena banyak sekolah yang jor-joran ngasih nilai. Betul nggak Bapak Ibu? Yang negeri itu idealis Bapak Ibu. SD, SMP itu pada idealis. Dengan kata lain ngasih nilainya pelit, kalau mengikuti bukan pelit ya. Tapi mereka tuh nggak mau ngobrol nilai gitu. Sementara sekolah swasta sudah ada ngobrol nilai. Saya boleh menjawab sedikit pertanyaan ini kalau muncul Bapak Ibu ya. Sebulan yang lalu saya rapat di provinsi. Ya. Mereka punya masalah yang sama dengan kita. Dari SMP itu banyak yang nilainya katanya di-upgrade.
Sehingga ketika masuk SMA, hanya sekolah tertentu, banyak sekolah negeri yang kalah oleh sekolah swasta. Itu kan berbeda. Mereka bikin penelitian. Ya, kita kan juga nanya waktu itu. Apa kata mereka? Kami sudah bikin penelitian Bapak Ibu, 500 sekolah Jawa Barat kami cek random check. 500 dan ternyata hanya 1% saja sekolahnya yang mengupgrade nilainya, tidak signifikan. Itu hasil penelitian loh. Jadi kita kan nanya waktu itu juga, kita udah punya penelitiannya Pak, silakan kita mulai. Dijembreng kan, diurai itu dari kota mana saja nih yang kabupaten kota yang nilainya di upgrade gitu. Ya ternyata paling banyak Depok loh. Malu saya benar-benar. Tapi secara global itu hanya 1% tidak signifikan. Artinya memang ada sekolah yang mengupgrade nilai. Ya, dan ketika dibuka, aduh Depok paling banyak. Jadi benar ada Bapak Ibu, tapi kita nggak bisa melakukan tindakan apa-apa. Gitu. Terkait hal tersebut, karena itu kan bukti sah nyata. Sekolah menyatakan nilainya 100 misalnya. Ada bukti fisik tantangan orang kalau sekolah dicap basah gitu. Terus apa yang mau dapat anak apa mau tentang apa gitu? Nggak bisa, itu data fisik, data faktual. Jadi kembali kepada rasa kita sebetulnya. Nah di negeri itu rata-rata, alhamdulillah saya senang sebetulnya. Idealisme masih terjaga loh. Gitu. Tapi tidak semua juga sekolah swasta yang mendominasi. Banyak anak negeri juga bisa masuk dari SD ke SMP. Jadi emang penelitiannya tidak signifikan. Walaupun secara kasat mata ada sekolah swasta. Karena mereka butuh nama. Sekian anak kami masuk sekolah negeri, ya kan? Iya. Dengan cara nilainya digedein semua. Padahal seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi hanya bicara skor sertifikat prestasi, nilai berdasarkan peringkat tertinggi. Kita pengen tes sama kementerian tidak boleh. Nggak boleh. Kita SMP pengen ngetes anak yang masuk dengan prestasi nilai rapor. Kalau boleh kita tes lagi. Kalau non akademik dites, uji kompetensi. Kenapa akademik nggak boleh? Itu argumen kita. Kita lapor ke kementerian, nggak boleh. Ada aturan yang lebih tinggi yang mengatakan tidak boleh. Ya sudah. Jadi kita bukan tidak ada usaha Bapak Ibu. Dinas Pendidikan untuk memastikan bahwa nilai tersebut adalah daya objektif. Sudah ada usaha kita, cuma tidak diperbolehkan melakukan tes. Walaupun dengan tes melakukan kerjaan, betul. Tapi itu aja lah, nggak masalah. Tapi kita akan mendapatkan anak yang memang datanya valid, bukan valid. Nah, ya sudah ya, valid. Sorry. Kalau valid jangan gitu ya nambah. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini bagaimana proses kita untuk membuat aturan ini gitu. Jadi kita pun juga sudah penuh dengan banyak pertimbangan Bapak Ibu. Nanya kiri kanan ya. Kemudian juga cek ke provinsi kita maunya seperti apa. Bahkan kita pengen ngunci dapodi pun nggak boleh. Ya, Pak, kepala sekolah katakan. Nggak boleh, kita pengen Pak kunci aja dapodi, kenapa sih 36 maksimal sudah, selebihnya dimerahin. Anak tersebut ada di situ tapi nggak ada dana bosnya, padahal politiknya nggak ada. Berani kementerian? Enggak. Enggak, Bapak Ibu. Kita sudah mengupayakan itu. Batasi, nggak boleh habisin 36 maksimal sudah 32 SPM kan? Oke lah, lebih dari SPM nggak apa-apa deh. Depok nggak apa-apa, 32 SPM dan sekolah Depok dari kita sebetulnya proses ini. Baik, tugas orang tua sama satu dari lembaga kantor perusahaan dibantu oleh pejabat rumah. Hanya untuk ASN, TNI, Polri, BUMN. Ini catatannya bagi pergantungan orang tua dibatasi seperti itu. Kenapa sih kayak TNI Polri kan suka tidak dadakan begitu? Banyak banget. Saya dulu ngajar di SMP Ciledug, ada yang dia pindah keluar, tiba-tiba datang dari luar ke sana, bawa keluarganya, lah anaknya gimana sekolahnya? Itu salah satu contoh Bapak Ibu. Ya. Jadi mohon izin ini pembatasan ini memang sudah dihitung dari sana ya. Ya hanya SMP, TNI Polri, BUMN ya. Guru kalau kuota ini tidak terpenuhi. Tapi selama ini memang pengalaman kita yang pindah itu tidak banyak. Yang pindah tidak banyak. Jadi selalu ada space, selalu ada celah di sana. Ya. Hari ini masih ada rapat terakhir dengan Kemenkumham hari ini, ya, di Dinas Pendidikan dengan Kemenkumham. Masih ada bahasan lanjutan. Mudah-mudahan tidak banyak perubahan. Kalau secara teknis, kalau perubahannya tidak banyak.
Nah, untuk zonasi Bapak Ibu, silakan langsung melalui HTTP depok.siap-ppdb.com. Kemudian untuk luar negeri, nggak ada luar negeri ya, kita nggak usah mikir yang luar negeri. Yang terakhir yang mikir termasuk Indonesia. Kecuali kalau luar negerinya sekolah Indonesia, mereka kan biasanya sama dengan kita. Kalau sekolah Indonesia luar negeri itu biasanya pasti sama. Saya pernah 5 tahun Bapak Ibu di Kuala Lumpur ya, ngajar di sana sekolah Indonesia. Kurikulumnya, ijazahnya, gurunya, begitu datang ijazahnya kita nggak mudeng ini apa maksudnya, tulisannya pun apa ini. Ya. Tapi kalau ada sekolah Indonesia luar negeri sama-sama. Nah, jalur zonasi seperti ini syaratnya sama. Paket A, SDMI, SDP 2, 3, saya kira tidak jauh beda. 4, 5 juga tidak jauh beda. Semuanya hampir sama. Dan hanya milih satu sekolah di Kota Depok. Nanti prestasi juga sama Bapak Ibu. Karena pernah kejadian tahun kemarin, karena prestasi itu tiba-tiba tidak dipuji, ada satu anak yang diterima di 2 sekolah. Yo, gimana tuh? Tarik-tarik akhirnya kan? Gak bisa, ketika anak sudah tercantum daftar satu sekolah, dia akan terkunci namanya. Dia tidak bisa daftar di sekolah yang lain, kecuali namanya sudah tidak ada. Sudah hilang dari peredaran, masuk sini ternyata tidak lulus ya, maka namanya hilang. Dia boleh masuk ikut jalur yang lain, selagi masih ada waktu, boleh. Tapi kalau dia sudah terdaftar, kalau sudah terdaftar satu titik, sudah daftar, terus sudah terima, maka namanya akan hilang. Dia tidak akan bisa daftar di tempat yang lain. Jadi tidak boleh menua, demikian juga ya sama melompat di bawah. Baik, seleksi berdasarkan menggunakan itu koordinat, penguncian berdasarkan nama jalan atau organ. Jika sekolah zonasi sama ditentukan dari usianya lagi. Nah, ini pengalaman saya sampaikan aja Bapak Ibu. Di suatu negeri atau berantah di ujung tanah di Depok ini. Pendaftaran diserahkan sama operator. Udah gitu operator itu nggak mau pusing. Mereka anak-anak itu digambil di satu titik. Ada 27 anak, bayangkan. Rumahnya sama. Satu titik. Jadi Ternyata Bapak Ibu tidak akan diverifikasi. Jadi mohon izin, saya kasih tahu dari sekarang buat Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu nanti minta bantuan operator, ya nggak apa-apa. Tapi alamat rumah, kalau titik koordinat harus persis sama dengan rumahnya. Itu, ya. Nah yang kayak gitu udah kita balikin lagi, cek lagi, udah nggak akan diverifikasi. Ya tapi jadi begitu Bapak Ibu. Sayang kalau ternyata anak itu sebetulnya dekat. Nah ini udah ngambilnya rumahnya yang paling dekat, satu titik, 27 anak, bayangin Bapak Ibu. Bapak orang tuanya punya 27 anak bareng-bareng SMP semua. Bagaimana melahirkannya dulu? Itu pertanyaan itu Pak. Jadi kalaupun pakai bantuan operator Bapak Ibu, pastikan jaraknya, koordinasinya tetap menghitung rumah. Terus, ada lagi. Bagaimana kalau sampai di poin akhir, katakanlah 50% itu ada 100 orang, ambil gampangnya. Ternyata angka 100 dan 101 jaraknya sama. Misalnya, maka akan dipanggil kedua orang tuanya. Diverifikasi langsung ke sekolahnya, cek yang paling benar itu seperti apa. Ya. Karena pasti ada selisih. Soalnya di koordinat ini memang problemnya adalah bisa jadi titik yang Bapak Ibu ambil itu geser, tidak exactly gitu, nggak pas banget. Jadi bisa jadi ada pergeseran dikit 1-2 gitu. Mungkin terjadi seperti itu. Jadi kalau bisa terjadi ada di ujung yang sama, akan diverifikasi dulu langsung oleh operator SMP untuk memastikan kalau itu yang paling dekat yang mana. Ya. Tapi ternyata sama lagi. Kita lihat usia akhirnya, umur yang lebih tua itu yang kita. Ya, tapi yang kayak gini sih sebetulnya agak jarang bicara di poin akhir, di poin perbatasan ada yang jarang. Ya, jarang terjadi sebenarnya. Tapi kalaupun ada, maka sekali lagi usia yang akan jadi. Nah, dimohon nanti Bapak Ibu nanti bisa mengisi, pastikan mengisi jarak dengan jujur. Bapak Ibu nanti akan diverifikasi kakaknya mana, kemudian lihat jaraknya. Operator sekolah akan memverifikasi semua data yang masuk, tidak akan diterima begitu saja.
ini alamannya kelurahan ini, kok jaraknya cuma 10 meter ya atau 100 meter ya? Itu pasti akan dipercayai, langsung akan dipertanyakan. Ya. Itu nggak akan diverifikasi. Akan diverifikasi. Ya, di belakang kan kayak gitu itu yang terjadi anomali kayak gitu pasti akan di belakang. Ya. Jadi Bapak Ibu pastikan bahwa nanti anak Bapak Ibu mengisi titiknya itu dengan betul di Google-nya, ya, di koordinatnya. Karena memang ini yang sementara ini yang paling efektif bicara masalah zonasi. Dulu kita pernah nyoba kelurahan, berikutnya, gitu kan? Kayak obat nyamuk. Mulai skor 100, berikutnya skornya 95, 90, berkurang 55 gitu. Pernah kita coba dengan cara seperti itu, tapi ternyata juga tidak efektif. Dan sekarang semua daerah hampir ya, bahkan provinsi juga menggunakan jarak, menggunakan titik koordinat. Ada pertanyaan sih Pak? Iya sih Pak, cuma 10 meter, kemudian temboknya ini 20 meter nih, saya 20 meter. Ya kan Google Map juga nggak lihat begitu ya, pokoknya tarik garis lurus aja. Gitu. Mau nggak mau ya itu hal kelemahan. Betul. Ya Google Map itu bicaranya narik garis lurus, malah nanti jalannya muter Pak sebetulnya. Salah dulu. Ya, contoh saya dari SMP 23 ke 24, itu kasih dulu Ibu ya. Iya. 23 masuk dulu, Bekasi ternyata. Kota Bekasi. Masuk Depok lagi gitu. Tapi nggak masalah Bapak Ibu. Secara umum cara ini adalah yang paling efektif. Sekali lagi semua sistem tidak ada yang sempurna. Pasti di situ akan muncul permasalahan kekurangan. Jangan fokus di kekurangannya. Kita sudah berusaha untuk membuat sistem yang paling baik. Selama ini dengan Telkom tidak ada masalah. Sudah berapa tahun? 4 tahun dari ini atau yang kelima tidak masalah. Kita sama-sama selalu menggunakan Telkom. Dia tidak pernah nge-lag, nggak pernah tiba-tiba hang gitu. Kecuali laptop Bapak Ibu yang hang gitu ya, HP-nya, fotonya habis gitu. Oke, berikutnya terakhir pada tanggal 13-14 Juni. Seleksi prioritas yang tidak mampu, kemudian jarak terdekat juga opsi. 13-14, jadi setelah semua jalur selesai, maka terakhir adalah SMP 13. Ini pun juga sama, online. Ya Bu? Semua orang tua bikin sendiri. Beda-beda Pak. Nggak masalah, kan sebetulnya kalau ikan yang bikinnya siapa? Wah, sebenarnya gitu. Ya. Mau tulis tangan boleh, nggak apa-apa. Yang penting ada meterai 10.000. Boleh. Jadi bertanya kartu keluarga 1 Juli 2022. Ketika dalam kurun waktu 1 tahun ada perubahan ataupun ada keluar masuk anggota keluarga, kartu keluarga tersebut kurang dari 1 tahun, apakah bisa disandingkan kartu keluarga yang lama dengan kartu keluarga baru? Karena kalau pakai kartu keluarga baru itu pasti kurang dari 1 tahun. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Dua-duanya Pak, naikin. Yang lama dengan yang baru naikin. Saya nggak berubah kok, alamatnya tetap di sini. Hanya karena tiba-tiba anak saya punya keluarga sendiri, atau keluarganya berubah kan gitu ya? Iya. Atau nambah anak baru, misalnya kan begitu. Makanya berubah. Maka tanggalnya bisa jadi lewat dari 1 Juli. Kakak yang lamanya juga naikkan. Nanti teman-teman di SMP, jadi operator udah siap tuh. Mereka udah tahu. Jadi kalau ada 2 kakak yang disandingkan, berarti memang itu ada kata perubahan. Tapi kalau tidak berubah. kartu keluarga yang lama juga harus Depok juga. Iya. Iya tuh. Ya. Kan ada yang bertanya kartu yang lamanya keluar. Iya. Bikin kakak baru. Maksudnya gitu kan. Berarti Sama. Berarti yang bisa disandingkan itu adalah yang kakak lamanya juga Depok, kakak baru juga Depok. Iya. Ya, oh maka kelurahan Ini langsung pertanyaan kayaknya ya. Oh boleh. Nih, sembari ini mau punten izin ya Pak Kepala Sekolah ini Pak dari Disti semuanya. Ini problematika memang ketika PPDB, kelurahan pun juga diikut sertakan ternyata berdasar penerimaan. Ini tadi mau saya tanyakan tadi itu.
banyak sekali ketika PPDB ini mulai dari tahun kemarin pun juga sampai tahun ini pun juga sudah banyak ke kami Pak, ke kelurahan. Jadi kita butuh persamaan persepsi sepertinya. Ketika ada kakak yang kurang dari 1 tahun yang tadi sudah disampaikan 1 Juli 2022 itu rata-rata kebanyakan orang tua ke kelurahan itu meminta surat keterangan domisili. Sedangkan kami di kelurahan itu sudah tidak mengeluarkan surat keterangan domisili. Nah, makanya ini harus dipersamakan juga persepsinya. Jadi sekolah jangan ada minta lagi surat keterangan domisili, gitu yang pertama. Nah, yang kedua, nah tadi itu perlu memang solusi. Ketika ada kakak lama yang bukan Depok, ini bagaimana solusinya? Itu memang sudah solusi nih. Ketika memang karena banyak Pak, banyak sekali. Ketika jadi karena kakaknya itu bukan kakak Depok yang lama, jadi akhirnya lari ke kelurahan. Kita surat keterangan domisili lagi, gitu. Jadi mungkin itu Pak, case yang ada di kelurahan juga. Ya, makasih Bu Lurah. Jadi ini kemarin yang pertama, kalau misalnya yang tadi surat keterangan domisili tidak berlaku dan tidak akan laku di SMP nanti. Jadi teman-teman operator sudah tahu, tidak ada surat keterangan domisili. Kita hanya bicaranya kartu keluarga, itu Purno saja. Jadi kalaupun bikin domisili ini, ayo dibikinin, tetap nggak akan diverifikasi. Tapi kita lihat kartu keluarga. Nah, ada dua case. Pertama, kartu keluarga yang alamatnya nggak berubah, tapi anggota keluarga berubah. Ya, alamatnya nggak berubah, tetap di Depok, gitu ya. Maka dua-duanya disandingkan, itu akan diperhitungkan. Tapi kalau alamat pertama bukan di Depok, ya, yang keduanya baru nyambung Depok, sama aja berarti dia lewat dari tanggal 1 Juli kalau hitung-hitungan ini. Artinya tidak akan diperhitungkan kalaupun Bapak Ibu dua-duanya dinaikin nih. Satu saya warga di Bogor sampai Juni misalnya, atau sampai Agustus lah, Agustus 2022 gitu, pindah ke Depok, muncul tuh 1 Agustus 2022 dari Bu Lurah misalnya, masukin dua-duanya, operator akan ngecek, ini kartu keluarga sebelumnya di mana? Di Bogor langsung coret. Kalau beda kota ya Pak? Ya. Kartu lamanya kota Depok tapi beda kecamatan, gimana tuh? Beda kecamatan, ada terjadi kira-kira begitu, beda kecamatan. Pindah rumah ya. Kakak lamanya itu Depok tapi kecamatan Celodong contoh. Tapi masih di dalam Kemudian masih dalam kota Depok. Iya. Dari Depok ke kota Depok. Cuma kakaknya beda kecamatan. Iya tetap yang 1 tahun itu. Enggak berubah. Ngobrol sama operator Iya, siap kalau begitu. Kalau begitu. Ini nggak apa-apa, ini masukan baru Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Kalau terjadi perubahan, kita pakai yang mana? Tapi sebetulnya kalau saya melihatnya kita pakai yang lama. Yang lama karena belum ada 1 tahun kan. Bukan 1 tahun. Sebetulnya, walaupun dia pindah ke tempat yang lain. Ini kita bicara angka aturan ya. Iya. Kan sudah pindah, Pak. Kan saya dekat sekolah sebenarnya. Ya kan saya kan warga Depok juga. Cuma kalau saya sementara ini saya bertahan pada tetap kita lihat pakai yang memang berlaku sebelum 1 tahun. 1 Juli 2020. Ya, Ibu. Siap. Gak apa-apa. Fotokopi udah di-upload kok. Boleh. Apalagi kalau dilegalisir sama Bu Lurah. Misal Yang lama. Boleh, bisa nggak? Fotokopiannya. Fotokopi. Kalau kakak sudah barcode, KTP sudah barcode, tidak perlu legalisir. Tapi kalau misalnya kakak belum berbarcode, baru kita legalisir. Oke. Siap. Karena barcode itu udah Bu, kalau dicek barcode-nya keluar semua, jadi jangan khawatir kalau dia tidak benar. Iya Bu, mana? Kakak lama itu sudah ditarik, lalu keluar kakak baru karena dia pergantiannya ada yang meninggal, mungkin ahli waris atau segala macam. Nah, mereka datang kemarin dan ceritakan hal itu. Apakah fotokopi kakak lama yang belum barcode bisa disandingkan dengan kakak yang berbarcode? Apa perlu dilegalisir kakak lama yang Belum barcode? barcode. Tapi yang lama sudah ditarik Pak. Oke. Tapi belum berbarcode ya Bu? Belum. Iya. Tapi masih 1 alamat. Legalisir dulu di-upload. Atau langsung di-upload juga, nggak kan belum ada barcode ya. Tapi kalau ada verifikasi dari Bu Lurah itu kalau lebih baik. Ya. Kan nggak masalah Bu Lurah ya, kalau cuma verifikasi apa, tapi belum berbarcode ini bicaranya. Kalau kami secara prinsip kelurahan silakan memenuhi persyaratan dari distrik. Misalnya dari persyaratan itu memang harus dilegalisir, ya kami akan legalisir gitu. Tapi kalau memang tidak, ya tidak perlu. Baik. Gitu. Jadi bagaimana dari persyaratan dari PPDB ini? Ya, baik. Tapi
Tapi kalau melegalisir nggak ada masalah ibu ya. Walaupun nggak ada aslinya masih tetap bisa dilegalisir kakaknya. Fotokopi kakak. Kalau dia ada kakak aslinya bu, iya lagi biar lu tahu. Aslinya nggak ada. Iya, ini aslinya nggak ada nih bu, aslinya diambil. Oh, diambil. Tapi masih punya fotokopinya. Karena kelurahan Depok Jaya baik jadi boleh. Luar biasa teman-teman bu. Depok Jaya. Ini loh, kita mah nyari solusi ya. Nyari solusi terbaik, bukan nyari yang susah-susah gitu. Cuma gimana caranya kita nyari solusi, tapi sesuai dengan aturan gitu. Kan yang saya begini, maaf ya, kalau legalisir itu saya tahu dan zaman sekarang Bapak Ibu, PDF aja bisa dikerjain. Dia punya file PDF, ya, masuk ke sistem, ada aplikasi Bapak Ibu. Jangan itu, kalau file PDF, print ulang. Padahal yang print ulangnya itu udah salah banget dari print file PDF yang awal. Walaupun dia bukan lagi di convert jadi Word lagi misalnya, atau jadi bentuk yang lain gitu. Itu bisa dikerjain. Ini hanya menjaga saja. Artinya kalau emang betul-betul dia warga di situ, punya kakak yang lama, untuk mensahkan, memastikan seperti itu, legalisir dulu lah, itu kan sebenarnya membantu. Gitu. Jadi kita tidak sedang mempersulit, hanya bagaimana caranya agar supaya semua ini sesuai prosedur masuknya. Ya Bu ya seperti itu. Pak. Silakan Pak. Bukan dari aja Bu, Bang. Ya, dia jadi sepakat nih. Ya. Apakah nanti yang seperti tadi kasus tidak ada barcode, kemudian kakaknya yang aslinya tidak ada, apakah itu perlu legalisir apa enggak? Gitu aja. Kalau seandainya enggak usah sekalian semua. Biar mudah. Siap. Iya. Siap. Takutnya di kelurahan lain nggak boleh. Iya, nggak tidak sah. Kalau kami dari kelurahan ya seperti itu, balik lagi ke penerimaan distrik gitu. Cuma memang ketika memang tidak ada kakak asli, pastinya kita minta surat pengantar RT RW gitu. Karena itu menandakan bahwa RT RW yang tahu warga di situ. Ketika memang mau ada dilegalisir itu. Kalau kami ya, cuma kalau untuk di kelurahan lain ya kurang tahu. Tapi kan pada saat ini kan kebanyakan makanya kita sampaikan ke distrik juga biar ada kesepakaman juga nih Pak gitu. Jadi ketika distrik menyampaikan kakak lama disandingkan nggak perlu dilegalisir ya nggak apa, berarti kita nggak perlu legalisir dari kelurahan posisi itu. Baik. Sementara gini, kan agak jarang juga sebetulnya kejadian begini, tapi ada dan kita harus kita cari solusinya kan seperti Bapak Ibu ya. Baik, mungkin sementara kita tetap pada kata legalisir dulu. Bapak Ibu kan nanti di yang SD negeri punya K3S kan di sana. Artinya nanti bisa kita komunikasikan manakala ada perkembangan yang lebih lanjut ya terkait dengan yang tadi. Tapi intinya memang disandingkan dua-duanya. Hanya